Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Olin Anda Putri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas Superlab 2 ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya kan kita itu membahas Superlab 1. Nah, di sini kalian tuh bisa buka link drive, nanti akan saya taruh di kolom komentar. Kalian bisa klik kanan pada Superlab 2, lalu klik yang download. Jika sudah, kalian bisa buka. Nah, di sini kalian bisa klik 2 kali pada Superlab 2 yang sudah download tadi. Di sini kalian tuh bisa tunggu. Nah, di sini akan otomatis membuka ke Cisco paket tracernya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih dock. Nah, lalu kita langsung saja ke part yang pertama, yaitu di sini itu basic configuration. Nah, di sini itu kita itu disuruh konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display, dan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch, yaitu passwordnya itu SID ya teman-teman. Kita bisa mulai ke switch 1. Kita cari dulu yang ini. Lalu ke CLI. Masuk ke enable conf. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan host 1 sesuai nama yang ada di sininya ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa enter, lalu kita ketikkan enable secret SID nih teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa coba exit. Kita exit lagi. Nah, lalu kita coba masuk lagi ya teman-teman. Nah, di sini dia itu sudah disuruh untuk masukin passwordnya. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama pada setiap switch dan routernya ya teman-teman. Kita bisa mulai dari switch 2 ke CLI. Di sini bisa masuk ke enable conf, lalu host S2, lalu enable secret SID. Lalu ke switch 3 ke CLI, enable conf host enable secret SID. Ke switch 4 enable conf host 4, lalu enable secret SID. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke routernya nih teman-teman. Kita bisa buka router ke CLI. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke enable, lalu conf, lalu host RTR2, lalu enable secret SID. Nah, seperti ini kita bisa lanjut ke router yang selanjutnya nih teman-teman, yaitu CLI enable conf host RTR3, enable secret SID. Lalu lanjut ke router selanjutnya. Kita bisa masuk ke enable conf host RTR1, lalu enable secret SID. Kita ke router selanjutnya. Jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Kita ke yang ini. Lanjut ke router yang 5, ke CLI, ke enable conf, lalu host RTR5, lalu enable secret SID. Nah, lalu selanjutnya kita ke multi layer switch-nya nih teman-teman. Kita bisa buka multi layer switch 1 ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable conf, lalu kita bisa ketikkan host MLS1, lalu enable secret SID. Nah, seperti ini. Kita lanjut switch 5 tadi belum. Kita bisa lanjut ke switch 5, enable
enable conte host 5, lalu enable secret SID. Nah, seperti ini. Lanjut ke switch 6. Enable conte host SW6, lalu enable secret SID. Nah, seperti ini. Di sini kalian tuh pastikan bahwa semuanya itu sudah diganti ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengecek yang ini multi layer switch 2, enable conte nah seperti ini. Nah, di sini complexionnya itu sudah bertambah ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke part yang kedua. Di sini yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 2 ya teman-teman. Nah, kita bisa mulai di switch 1. Masukkan passwordnya terlebih dulu. Lalu config. Nah, seperti ini. Di sini kita akan membuat VLAN 10 sampai 40. Kita bisa ketikkan VLAN 10 name VLAN 10 VLAN 20 name VLAN 20 VLAN 30 name VLAN 30 VLAN 40 name VLAN 40. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan port ke VLAN-nya. Nah, di sini kita bisa lihat sebentar. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk portnya di VLAN 10 itu dia itu menggunakan FA0/2 dan FA0/3 ya teman-teman. Dan yang VLAN 20 itu pasti 4 dan 5. Kita bisa masuk lagi ke switch satunya. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu spanning tree port face, lalu di sini kita bisa exit, lalu interface 4 sampai 5, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, exit. Nah, kita lanjut konfigurasi terang ke router ya. Nah, di sini dia itu menggunakan FA0/1 ya. FA0/1. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1, lalu switch port mode terang, lalu switch port terang allow VLAN 10 sampai 20. Setelah itu kalian bisa lakukan yang sama di switch 2. Untuk VLAN 30 dan 40, kita bisa masuk ke switch 2-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan VLAN 30, name VLAN 30, VLAN 40, name VLAN 40. Nah, seperti ini kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan portnya. Nah, di sini kan untuk PC 4 dia itu menggunakan FA0/2. Dan yang PC 5 itu dia itu menggunakan 3. Dan untuk VLAN 40 itu dia itu pasti 4 dan 5 ya teman-teman. Kita bisa masuk lagi ke switch 2. Nah, di sini di switch 2 kita bisa ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Lalu ketik interface range ini saya lalu di sini switch port mode akses, switch port
akses VLAN 30, lalu lalu exit, lalu ketikkan lagi interface rank FA0/4-5, lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 40, lalu exit. Nah, kita lanjut konfigurasi kerangka router. Nah, dia itu di sini itu menggunakan FA0/1 ya, teman-teman. FA0/1. Jadi di sini kita ketikkan interface FA0/1, lalu switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 30-40 seperti ini. Nah, di sini dia itu sudah selesai. Nah, kita lanjut konfigurasi DHCP server di router 2. Nah, untuk semua VLAN-nya itu kita itu bisa buka router 2-nya. Masuk ke ini. Di sini di router 2 kita bisa masuk ke enable, masukkan password, lalu conft. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA1/0 karena dia itu di sini tuh menggunakan 1/0. Kita bisa enter, lalu no sh, lalu kita bisa exit, lalu nah kita akan membuat sub interface-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA1/0.10, lalu encapsulation.1q10. Nah, di sini itu artinya itu interface ini itu akan kita masukkan ke VLAN 10-nya, teman-teman. Dan sini kita bisa ketikkan IP at 192.168.10.1 merupakan alamat IP-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan subnet mask. Nah, kalian bisa ulangi untuk VLAN lainnya ya, teman-teman. Di sini kita bisa exit, lalu interface FA1/0.20, lalu encapsulation.1q20, lalu IP at 192.168.20.1 255.255.255.0. Nah, kita lanjut yang mengarah ke switch 2-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa exit, lalu kita bisa ketikkan interface FA0/0 yang mengarah ke switch 2 sebentar. Ini ya. Ini nih. Lalu no sh, lalu kita bisa exit, lalu mengetikkan interface FA0/0.30, lalu encapsulation.1q30, lalu IP at 30.1, lalu bisa exit, lalu kita bisa matikan interface FA0/0.40, encapsulation.1q40, ini ganti menjadi 40, lalu exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10, lalu di sini ketikkan network 192.168.0.255.255.255.0, lalu .10.1 untuk DNS yaitu sesuai yang ada di sini, yaitu 192.168.100.2, itu 192.168.100.2, lalu exit. Nah, kita buat hingga VLAN 40 ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 20, lalu networknya berarti ini 20.0,
lalu 20 sama exit, lalu IP DHCP pool VLAN 30, networknya dimasukin, berarti ininya kan 30, lalu 30 DNS exit IP DHCP pool VLAN 40, network 40 sama lalu exit. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut yang exclude address. Di sini kita bisa mengetikkan IP DHCP strip address 192.168.10.1, lalu IP DHCP, nah kita 20 30 40. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba tes DHCP. Nah, kita bisa buka VLAN 10 di PC ini. Lalu kita bisa ke desktop, IP configuration, klik yang DHCP. Di sini dia itu sudah mendapatkan IP. Nah, lalu kita bisa di VLAN 20. Kita bisa buka PC yang ini. Desktop, IP configuration, DHCP. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP. Kita juga di VLAN 30 di PC ini. Desktop, IP configuration, DHCP. Nah, di sini juga sudah, lalu kita bisa VLAN 40. Di sini juga dia sudah mendapatkan IP DHCP-nya ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita lanjut ke part yang ketiga nih, teman-teman. Di sini part yang ketiga yaitu konfigurasi VLAN dan terangking di switch 3, switch 4, dan router 3. Nah, untuk langkahnya itu sama seperti part 2, hanya berbeda switch dan router. Nah, kita bisa masuk ke switch 3, enable, SID, config. Nah, di sini kita akan buat VLAN 50 dan 60. Kita bisa ketikkan VLAN 50, name VLAN 50, VLAN 60, name VLAN 60. Seperti ini. Lalu kita bisa exit. Nah, lalu jika sudah, kita akan masukkan port ke VLAN. Di sini pada VLAN 50, VLAN 50 dia itu menggunakan FA03 dan FA0/2. Lalu untuk PC 60 di PC yang ini tuh dia itu menggunakan FA0/4 dan di sini menggunakan 5 ya, teman-teman. Kita bisa buka switch 3-nya. Lalu di sini kita bisa ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 50, exit interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Salah ketik. Lalu di sini kita bisa exit. Kita akan konfigurasi terangkat router. Di sini itu kan dia itu menggunakan FA0/6 ya, teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface FA0/6, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 50 sampai 60.
lalu terang yang mengarah ke switch 4. Di sini kita bisa exit, interface FA 0/1, switchboard mode terang, lalu switchboard terang allow VLAN 50 sampai 60. Nah, di sini sudah. Lalu kita lanjut ke switch yang keempat. Kita bisa buka switch 4, masuk ke enable, SID, conf. Nah, kita akan buat VLAN 50 dan 60 ya teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan VLAN 50, name VLAN 50, VLAN 60, name VLAN 60. Nah, di sini jika sudah kita bisa exit. Selanjutnya kita akan masukkan portnya. Kita bisa ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3. Lalu switchboard mode access, switchboard access VLAN 50. Bisa exit. Lalu interface range FA 0/4 sampai 5, switchboard mode access, switchboard access VLAN 60. Exit. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi terang. Kita akan konfigurasi terang ke switch 3 ya teman-teman, menggunakan FA 0/1. Di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/1, lalu switchboard mode terang, lalu switchboard terang allow VLAN 50 sampai 60. Nah, sekarang kita akan konfigurasi DHCP server di router 3. Untuk semua VLAN-nya kita bisa masuk ke router 3-nya. Enable, SID, config. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang FA 0/0 terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface FA 0/0. Lalu no sh, lalu exit. Kita akan membuat sub interface. Nah, kita bisa ketikkan interface FA 0/0.50 encapsulation.1q berarti 50. Lalu IP add 192.168.50.1.255.255.255.0. Lalu exit. Lalu interface FA 0/0.60, lalu berarti encapsulation.1q60, lalu masukkan IP-nya 60. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan konfigurasi DHCP servernya teman-teman. Kita bisa exit, lalu kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 50 network 192.168.50.0.255.255.255.0. Masih sama ya, DNS servernya menggunakan yang ini. Nah, seperti ini. Kalau kita bisa exit, kalau kita bisa ulang IP DHCP full VLAN 60. Lalu di sini kita bisa networknya masukin 60, default kedua 60, DNS. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa exit. Nah, kita lanjut ke exclude address-nya. Kita bisa matikan IP DHCP exclude address 192.168.50.1. Ini diulang titik 60. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan tes DHCP di VLAN 50. Dan VLAN 60-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka PC yang ini.
desktop IP configuration DHCP. Di sini dia itu sudah mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa buka PC yang ini, desktop IP configuration DHCP. Dia juga sudah mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Lalu VLAN 50 di sini juga sudah mendapatkan IP. Di sini juga sudah mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Nah di sini part 3 sudah selesai. Sebentar saya mau buka yang ini. Ya, benar. Nah di sini part 3 itu sudah selesai. Kita lanjut ke part yang keempat, yaitu konfigurasi VLAN dan tracking di switch 5, 6 dan multi layer switch 1. Nah untuk langkahnya itu sama seperti tadi ya. Kita bisa buka switch 5. Enable SID config. Nah seperti ini. Nah, kita akan buat VLAN 70 dan 80. Kita bisa mengetikkan VLAN 70 name, VLAN 70, VLAN 80, dan VLAN 80. Nah seperti ini. Lalu kita bisa exit. Nah lalu kita akan masukkan port ke VLAN-nya. Di sini VLAN 70. Sebentar. VLAN 70. Ini VLAN 70 dia itu menggunakan FA0/2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman pastinya. Kita bisa buka lagi. Kita bisa ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 70. Lalu exit. Lalu interface range FA0/4 sampai 5. Saya ketik saya. Nah seperti ini. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 80. Exit. Nah seperti ini. Kita lanjut switch yang ke-6. Kita bisa ke switch yang ke-6. Enable SID config. Nah, di sini kita bisa membuat VLAN 70, 80, dan 90. Kita bisa ketikkan VLAN 70, name, VLAN 70, VLAN 80, dan VLAN 80, VLAN 90, dan VLAN 90. Lalu kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan masukkan interface-nya. Di sini itu dia itu menggunakan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan interface interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 70. Exit. Lalu interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 80. Exit. Lalu interface range FA0/6 sampai 8. Switch port mode akses. Akses VLAN 90. Lalu exit. Nah kita lanjut konfigurasi tray yang mengarah ke multi layer switch ini ya teman-teman. Yang ini kita bisa mengetikkan di sini. Kita bisa mengetikkan interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 70 sampai 90. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan IP di setiap VLAN. Di multi layer switch 1, kita bisa buka multi layer switch 1-nya.
enable SID konte. Di sini kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita bisa buat VLAN 70. VLAN 70. VLAN 80. Nah, VLAN 80. VLAN 90. Nah, VLAN 90. Nah, seperti ini. Kita bisa exit. Nah, kita lanjut konfigurasi terang yang mengarah ke switch 5 dan 6, yaitu yang FA0/2 dan 3. Kita bisa mengetikkan interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port terang encapsulation dan queue. Salah ketik. Lalu switch port mode terang. Selanjutnya kita akan pasang IP interface pada dasar VLAN-nya, teman-teman. Di sini kita bisa exit, lalu kita bisa mengetikkan interface VLAN 70. Lalu di sini IP at 192.168.70.1 255.255.255.0 VLAN 80. Ini kita exit terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita akan konfigurasi DHCP server pada semua VLAN-nya, teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu ketikkan IP DHCP full VLAN 70 network 192.168.70.0 255.255.255.0 192.168.70.1 DNS-nya 192.168.100.2. Nah, seperti ini. Kita bisa exit. Lalu IP DHCP full VLAN 80 network 80 IP DHCP VLAN 90. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan lanjut konfigurasi exclude address-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP strip address 192.168.70.1. Seperti ini, kita ulang sampai 90. Nah, seperti ini. Kita akan coba tes DHCP-nya di VLAN 70. Di VLAN visit ini, stop IP configuration DHCP. Di sini dia sudah mendapatkan IP. Lalu kita coba di VLAN 80 PC ini. Sini juga mendapatkan IP. Terus kita akan cek di VLAN 70 PC 20. Lalu di VLAN 80 PC 23. Di sini juga sudah mendapatkan IP. Lalu VLAN 90 PC 24. Di sini juga sudah mendapatkan IP ya, teman-teman. Nah, lalu sekarang kita akan coba kirim surat nih. Di sini pada VLAN 70 PC 17 dan PC 20. Di sini sudah successful.
Nah, untuk part 4 kita sudah selesai. Kita lanjut ke part yang kelima, yaitu konfigurasi VLAN di multi-layer switch 2. Nah, di sini kita bisa buka multi-layer switch 2-nya. Enable SID conft. Nah, di sini nantinya ada VLAN 100. Kita bisa buat terlebih dahulu nih. VLAN 100-nya. Name VLAN 100. Lalu exit. Lalu interface VLAN 100. Lalu IP add 192.168.1.255.255.255.0. Lalu no sh. Lalu exit. Nah, lalu kita akan masukkan interface ke VLAN 100-nya. Kita bisa mengetikkan interface range FA0/1 sampai 2. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 100. Nah, lalu selanjutnya kita akan konfigurasi IP manual di VLAN 100. Pada setiap servernya kita bisa buka DNS server, ke desktop, IP configuration. Di sini 192.168.100.2 subnet masknya. Lalu untuk default keduanya itu 192.168.100.1. Lalu untuk DNS server yaitu 192.168.100.2. Kita lanjut ke web servernya. Di web server yaitu 92.168.100.3 subnet mask, jangan lupa. Lalu untuk default keduanya itu 192.168.100.1 DNS-nya 192.168.100.2. Nah, selanjutnya kita akan lakukan konektivitas. Di sini kita bisa buka web servernya, pilih yang command prompt. Kita bisa ketikkan ping 192.168.100.1. Nah, di sini itu dia itu TTL ya, teman-teman. Kita juga akan cek di DNS servernya. Di DNS server ke command prompt ping 192.168.101. Nah, di sini juga TTL. Nah, ini part 5 itu sudah selesai. Kita lanjut ke part yang ke-6, yaitu konfigurasi point-to-point address between router dan multi-layer switch 2. Nah, di sini kita akan pasang IP di semua routernya. Kita bisa mulai dari yang paling kanan ya, teman-teman. Kita bisa buka multi-layer switch 2. Nah, di sini yaitu ada 2 IP ya, teman-teman, yaitu untuk FA0/3 dan FA0/4. Kita bisa exit di sini. Lalu interface FA0/3, no switch port, lalu IP add 10.10.10.255.255.255.252. Karena apa 252? Karena dia itu size-nya itu 30. Enter, lalu bisa exit. Lalu interface FA0/4, no switch port, lalu IP add 10.22.255.255.255.252. Nah, kita lanjut router 4. Nah, di router 4 juga dia itu mempunyai 2 IP ya, teman-teman. Router 4. Kita bisa ketikkan interface FA0/0, lalu IP add 10.10.10.255.255.255.252. Salah, ini saya tidak kasih spasi. Nah, seperti ini. Lalu no sh. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan interface
2/0, lalu IP add 10. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke router 5. Nah, di sini kita bisa mengetikkan interface FA0/0 IP add 192.168 titik salah, maaf, titik 21 255 titik 252 lalu kita exit, lalu interface 192/0, lalu IP add 14. Kita lanjut ke router 1 ya teman-teman. Di router 1 nah, di sini di router 1 itu dia itu ada 4 interface ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface 192/0, lalu IP add 10.10.10.9.255 lalu interface SE3/0, nah seperti ini, lalu IP add 10.13 exit, lalu interface FA0/4 IP add 10.5 maaf teman-teman, ini harusnya itu 4.0. Nah, seperti ini. Lalu 10.5 ini. Nah, baru NuSH. Nah, lalu kita bisa exit. Lalu interface FA5/0, lalu IP add itu 10.1 NuSH. Kita lanjut yang di router 2. Enable ready penting. Yang di sini di router 2 kita bisa ketikkan interface FA4/0 IP add 10.10.255.255.252. Nah, seperti ini baru NuSH. Nah, router 2 sudah selesai, kita lanjut ke router 3. Nah, di sini ada 2 interface ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke interface FA4/0 terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan interface FA4/0, lalu IP add 10.10.10.6 255.255.255.252. Lalu NuSH, exit. Kita masuk ke interface yang 1/0, lalu IP add itu 10.25, lalu NuSH. Kita lanjut ke multi layer switch 1. Nanti multi layer switch 1 kita bisa masuk ke interface FA0/1, interface FA0/1, lalu no switch port, lalu IP add 10.10.10.26 255.255.252, lalu NuSH. Nah, kita coba cek ping di router 2 ya teman-teman. Kita bisa ke router 2.
Kita bisa exit terlebih dahulu. Ketikkan doping 10.1. Di sini rate-nya itu masih 80. Kita coba lagi. Nah, di sini itu sudah 100 ya, teman-teman. Nah, kita sudah konfigurasi point to pointnya. Nah, selanjutnya kita ke part yang ke-7, yaitu konfigurasi ARGB di router 1, router 2, router 3, dan multi layer switch 1. Nah, kita akan konfigurasi di router satunya nih. Untuk area kuning itu dia itu ARGB, dan untuk area hijau dia itu OSPF. Nah, kita bisa buka router 1 terlebih dahulu. Di router 1 kita bisa exit. Lalu router AIGRP 10, lalu no auto sum. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan network yang mengarah router 2. Nah, di sini kan ada 10.2 dan 10.1 ya, teman-teman. Yang ini. Maka untuk networknya yaitu 10.0. Di sini kita bisa ketikkan network 1 10 10.0, lalu wildcardnya. Nah, selanjutnya network yang mengarah ke router 3 ada 10.5 dan 10.6. Kita bisa mengetikkan network 10.4 berarti. Nah, seperti ini. Nah, router 1 sudah selesai, kita lanjut ke router 2-nya. Di sini di router 2 kita bisa ketikkan router AIGRP 10. Lalu no auto strip sum. Selanjutnya kita akan advertise network yang mengarah ke router 1 ini. Yang tadi, yang 10.0. Kita bisa ketikkan network 10.0. Lalu wildcardnya jangan lupa dimasukkan. Nah, di sini sudah ada informasi kalau IP ini tuh sudah ada ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan advertise network dari VLAN 10 sampai 40. Kita bisa ketikkan network 192.168.10.0 lalu 00255 karena itu seharusnya 124. Seperti ini. Nah, sebelumnya kita lanjut di router 3. Kita bisa exit. Kita bisa ketikkan router AIGRP 10 no auto sum. Nah, seperti ini. Kita akan advertise yang mengarah ke router 1 yang tadi yang 10.4. Kita bisa ketikkan network 10.4. Wildcardnya jangan lupa. Nah, di sini sudah ada info kalau IP-nya itu sudah ada menjadi tetangga ya, teman-teman. Kita lanjut ke yang mengarah ke multi layer switch 1. Di sini itu ada 10.25 dan 10.26. 25 dan 26. Kita menggunakan 10.24. Kita bisa mengetikkan network 10.24 lalu wildcardnya jangan lupa. Nah, kita juga akan advertise yang mengarah ke VLAN 50 dan 60. Kita bisa mengetikkan network 192.168.50.0. Wildcardnya jangan lupa menggunakan 255 karena 124. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan exploit IP. Kita bisa ketikkan IP DHCP address 50.1 lalu 60.1. Selanjutnya kita lanjut di multi layer switch 1-nya, teman-teman. Di multi layer switch 1 kita bisa exit. Nah, sebelum kita ketikkan router AIGRP, kita perlu ketikkan IP routing, baru kita ketikkan router AIGRP-nya. Nah, lalu no auto strip sum. Nah, seperti ini. Kita akan advertise yang mengarah ke router 3, yaitu kita bisa mengetikkan network 10.10.10.24. Wildcardnya jangan lupa dimasukkan.
Ini sudah ada informasi ya teman-teman. Lalu kita akan advertise yang VLAN 70, 80, 90. Kita bisa mengetikkan network 192.168.70.1 wildcard-nya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan lakukan konektivitas di router 3. Kita bisa buka router 3. Kita bisa ketikkan doso IP AGRP network. Nah, di sini itu sudah ada IP 10.5-nya ya, teman-teman. Kita juga ketikkan doso IP root. Nah, di sini itu sudah ada huruf D yang berarti AGRP. Nah, di sini itu kompleksinya itu sudah bertambah ya 94%. Kita lanjut ke part yang ke-8. Yaitu konfigurasi OSPF router 1, router 4, 5 dan multi layer switch 2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan konfigurasi OSPF itu pada area yang hijau. Kita bisa buka router 1. Nah, di router 1 ini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu ketikkan router OSPF 1. Lalu kita bisa advertise network yang mengarah ke router 4. Di sini itu ada 10.10 dan 10.9. Sehingga kita akan menggunakan yang 10.8 ya teman-teman. Kita bisa matikan network 10 10.10.10.8 lalu wildcard-nya area 0. Pasti. Nah, seperti ini. Kita lanjut yang mengarah ke router 5. Di sini itu ada 10.13 dan 10.14. Sehingga kita akan menggunakan 10.12. Kita bisa ketikkan network 12. Nah, seperti ini. Kita lanjut di router 4. Nah, di sini di router 4 kita bisa ketikkan router OSPF 1. Nah, kita akan advertise yang mengarah ke router 1 tadi, yaitu yang 10.8. Kita bisa mengetikkan network 10.10.10.8. wildcard-nya jangan lupa dimasukkan. Lalu area 0. Lalu lanjut yang mengarah ke multi layer switch 2. Di sini itu dia itu ada 17 dan 18. 18 ini bukan 18 dan 17 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan 10.16. Kita bisa mengetikkan network 10.16. Nah, kita lanjut di router 5-nya. Kita bisa masuk ke enable terlebih dahulu. ID config. Nah, di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Lalu kita akan advertise yang mengarah ke router 1 tadi, yaitu yang 10.12. Kita bisa mengetikkan network 10.10.10.12. wildcard-nya jangan lupa dimasukin area 0. Nah, lalu kita akan advertise yang mengarah ke multi layer switch 2, yaitu kan ada 10.21 dan 10.22 ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan 10.20. Kita bisa mengetikkan 20. Seperti ini. Kita lanjut di multi layer switch 2. Di multi layer switch 2 kita bisa. Nah, seperti ini. Kita bisa ketikkan IP routing, lalu router OSP 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan advertise yang mengarah ke router 4. Di sini kan ada 17 dan 18. Sehingga kita tuh nanti menggunakan 16. Kita bisa mengetikkan network 10.10.10.10.16. Lalu 0.0.0.3 area 0.
Nah, seperti ini. Lalu kita akan advertise yang mengarah ke router 5, yaitu yang tadi yang 10.20. Kita bisa ketikkan network. Bentar, kita ketikkan lagi. Network 10.20. Lalu kita juga akan advertise filenya. Kita bisa ketikkan network 192.168.100.0 255 area 0. Selanjutnya kita bisa cek networknya nih dengan mengetikkan doso OSPF naik. Ketika salah ketik harusnya itu doso IP OSPF network. Dan di sini itu sudah ada IP 10.17 dan 21. Di sini juga kompresinya itu sudah bertambah menjadi 97%. Kita ke part yang ke-9 yaitu konfigurasi manual redistribution di router 1. Nah, fungsi dari redistribution yaitu seperti kita menggabungkan dua routing. Kita bisa mulai saja di router 1. Nah, di sini di router 1 kita bisa exit. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan router IGRP 10. Ketikkan redistribute. Nah, kalau kita masuk ke IGRP redistribute itu pasti OSPF ya, kebalikannya. Kita bisa ketikkan OSPF 1 metrik. Ini itu harus sampai 5. Lalu router OSPF 1. Lalu redistribute IGRP 10 subnet. Terusnya ini. Nah, seperti ini. Nah, tujuannya itu agar jaringan IGRP dan OSPF itu saling terhubung. Nah, kita bisa buka router 3. Enable SID conft. Kita bisa ketikkan doso IP root. Nah, di sini itu sudah ada tanda X yang berarti network di area OSPF. Lalu kita bisa buka di router 5. Di router 5 kita bisa ketikkan doso IP root. Nah, di sini itu ada tanda E2 yang berarti network di area IGRP. Nah, kita coba lakukan konektivitas. Kita akan kirim surat di VLAN 20. Di sini. Dan di VLAN 100 yang DNS server. Nah, di sini itu dia itu sudah successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya ke part yang 10 yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, di sini kita bisa ke DNS server, pilih yang service. Nah, lalu di sini pilih yang DNS. Di sini kita pilih yang on. Untuk tipenya itu A-record. Lalu untuk namanya itu di sini akademisekolahan.com. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk addressnya itu 192.168.100.3. Jika sudah, kita bisa klik add. Lalu buat tipenya yang sinem. Namanya itu www.akademisekolahan.com. Nah, untuk hostname-nya itu akademisekolahan.com. Klik add. Selanjutnya kita konfigurasi web server. Kita bisa buka web server. Pilih service, pilih yang HTTP. Nah, di sini itu harus on semua ya teman-teman. Lalu kita bisa klik edit pada yang index HTML. Nah, lalu kita bisa ubah nih. Kita bisa hapus yang Cisco Packet Tracer menjadi welcome to Academy Sekolahan IT.
welcome to Akademi Sekolahan IT. Maaf, ini kebalik ya teman-teman. Kita kopikan saja. Seperti ini. Nah, untuk di sininya itu Akademi Sekolahan IT. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik save, lalu yes, lalu kita coba konektivitas. Nah, kita bisa buka VLAN 90, isi yang ini. Nah, untuk bisa itu dia itu harus mempunyai IP DHCP ya teman-teman. Kita bisa ke command prompt, ketikkan ping akademi sekolahan.com. Nah, di sini sudah TTL ya. Kita bisa ke desktop, lalu kita bisa klik yang web browser. Kita bisa ketikkan akademi sekolahan.com. Kita bisa klik go. Nah, di sini sudah sesuai seperti yang kita tulis tadi ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke part yang terakhir nih, yaitu part yang ke-11, yaitu konfigurasi akses list. Nah, di sini kita itu disuruh konfigurasi akses list di multi layer switch 2 untuk memblokir paket HTTP ke server dengan menggunakan akses list dengan menggunakan nama itu, blok HTTP, dan lakukan konektivitas. Pastikan bahwa semua klien tidak dapat mengakses HTTP tetapi dapat mengakses HTTPS. Kita bisa buka multi layer switch 2. Nah, di multi layer switch 2 kita bisa exit, lalu ketikkan IP access strip list extended block HTTP. Kalian itu bisa mengetikkan IP access list extended block HTTP, lalu directory CPN 192.168.100.0, lalu wildcard-nya itu 0.0.0.5 EQ80, lalu permit IP any, lalu interface VLAN 100, lalu kalian bisa mengetikkan IP access group block strip, kalian bisa mengetikkan IP access strip group block score HTTP out. Nah, di sini kalian bisa cek di VLAN 90 PC 24. Lalu kita bisa buka web browser. Di sini kita cari lagi nih, yaitu akademi sekolahan.com. Lalu jika sudah, kita bisa go. Kita tunggu. Nah, maka di sini itu hasilnya itu akan request timeout ya teman-teman. Nah, tetapi jika kita tambahkan menjadi HTTPS, maka masih bisa diakses, yang berarti HTTP itu diblokir sedangkan HTTPS itu masih bisa diakses. Kita sudah selesai konfigurasi Superlab 2-nya. Nah, tetapi di sini itu kompresinya itu masih 99% karena pada instruksinya itu ada yang salah, tetapi tidak apa-apa karena kita sudah selesai. Kita bisa cek result, klik yang ini. Nah, di sini itu kalian bisa lihat pada instruksi yang tidak terchecklist, padahal kita itu sudah mengkonfigurasinya ya teman-teman, tapi yang lainnya itu sudah terchecklist semua. Nah, di sini padahal kita itu kan sudah mengkonfigurasi yang ini ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Nah, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.